Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bahtiar, NIM 23127. Di sini saya akan melakukan analisis tentang kepuasan pembeli di Shopee, di Tokopedia, dan Lazada. Jadi, kita menggunakan uji ANOVA dan LCD untuk lebih lanjutnya. Jadi, untuk yang pertama-tama, kita copy terlebih dahulu. Kita copy, kita masuk ke SPS-nya lah. SPS-nya di ini kita pencet paste. Nah, untuk itu kita menggunakan angka 1 ya, untuk menunjukkan bahwa ini kepuasan pelanggan di Shopee. Kita klik enter aja biar nggak lama-lama. Kita paste. Eh, Terus untuk yang kedua kita salin terlebih dahulu lagi. Kita copy, kita masuk SPS lagi, kita taruh di variabel pertama ini di bawah angka 30. Kita paste lagi, kita gunakan angka 2 untuk kode dari Tokopedia-nya. Kita copy aja biar nggak lama-lama teman-teman. Jadi kita sampai kita gunakan angka 2 ini sebagai Tokopedia-nya. Terus untuk ketiga kita salin terlebih dahulu. Kita copy, kita masuk ke SPS-nya, kita lanjutkan di sini. Untuk selanjutnya kita gunakan angka 3 untuk Lazadanya. Kita kayak tadi lagi copy sampai angka 90. Kita paste. Nah, untuk selanjutnya kita ke variabel view. Jadi nomor satu itu tadi kepuasan. Terus selanjutnya kita gunakan shop. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan di sini teman-teman, di value-nya kita ketik angka 1. Tadi angka 1 itu kode dari Shopee ya. Kita pencet lagi. Terus kita selanjutnya nomor 2 tadi Tokopedia. Untuk nomor 3 kita Lazada. Kita pencet OK. Kita kembali lagi ke data view. Wah, ini sudah teman-teman ya. Jadi bisa dicek di sebelah sini tuh ada satu dan A ini. Nah, jadi ini udah benar teman-teman. Kita selanjutnya ke analis. Habis itu di compartment kita ketik one W ANOVA-nya. Kita masukkan kepuasan ke dependent. Untuk faktornya itu ke ini shopnya itu ke faktor. Habis itu kita klik ini post. Nah, kita gunakan LCD aja teman-teman. Jadi LCD itu uji tingkat lanjut. Kita gunakan 0,05.
kita continue, kita klik OK. Jadi ini hasilnya teman-teman ya. Ada ANOVA dan multi convert. Biar nggak lama-lama, kita juga udah gunakan interpretasinya. Jadi untuk uji ANOVA, untuk interpretasinya yaitu adapun dasar keputusan dari hasil analisis ANOVA ini didasari hal berikut ini. Jadi jika bila nilai F hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka H0 yang diterima. Selanjutnya, bila F hitungnya itu lebih kecil, ini F hitungnya teman-teman. Jadi 0,737 ini F hitung. Jadi nilai F hitungnya jika lebih kecil dari 0,05, maka H1-nya yang diterima. Jadi ada pengambilan keputusan dua juga. Jadi jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima. Bila nilai sig-nya itu lebih kecil, maka H1 diterima. Jadi bila nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,5 itu tidak ada perbedaan antara kepuasan di sini teman-teman. Jadi interpretasinya kita coba ya. Diketahui F hitungnya itu senilai 3,20 sekian dan F tabelnya diketahuinya itu 0,73. Jadi kita bisa membuat keputusan di keputusan satu bila F hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0 yang diterima. Dan untuk keputusan 2, kita lihat nilai sig-nya itu 0,482, sedangkan nilai sig kurang dari 0,05, maka diterimanya H0 dan H1 ditolak. Jadi keputusannya maka H0-nya yang diterima. Tidak ada perbedaan. Untuk selanjutnya kita ke multiplet, yaitu kita menggunakan uji LSD tadi. Kenapa sih kita menggunakan uji SLD? Karena biasanya itu ada uji lanjut dari ANOVA teman-teman. Jadi kita harus menggunakan LCD. Aslinya banyak teman-teman, tapi kita menggunakan ini terlebih dahulu. Di interpretasinya terjelaskan tidak terdapat perbedaan signifikan nilai kepuasan barang pada pembelian di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut. Adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis didasarkan pada hal berikut. Bila signya itu tadi lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima. Dan bila nilai signya 0,05, maka H1 diterima. Jadi menggunakan kita akan menggunakan
uji ini untuk mengetahui uji lanjutnya. Jadi yang pertama yaitu Shopee Fast Tokopedia, terus itu Shopee Fast Lazada dan Tokopedia. Nah, jadi kita mulakan ini teman-teman. Kita lihat dulu, kita bawa nilai Shopee versus Tokopedia, nilai SIG-nya itu 0,245. Jadi itu lebih besar dari 0,05. Berarti emang benar tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan pelanggan di Shopee mau dan Tokopedia. Untuk selanjutnya itu Shopee versus Lazada, nilai SIG-nya itu 0,389, lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan pembeli di Shopee maupun Lazada. Untuk selanjutnya yaitu Tokopedia versus Lazada dengan nilai SIG-nya 0,762, maka nilainya itu lebih kecil. Jadi 0,05 itu lebih kecil dari 0,762. Jadi nilai SIG dari Tokopedia dan Lazada itu lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara Tokopedia dan Lazada. Uh, untuk itu jadi keputusannya, jadi untuk Shopee versus Tokopedia maupun Shopee versus Lazada dan Tokopedia versus Lazada itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiganya. Jadi kita sudah ketahui bahwa kepuasan pelanggan dari pembeli di Shopee, Tokopedia dan Lazada ini tidak ada pengaruh signifikan teman-teman. Jadi nilainya itu tidak berpengaruh. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.